dan bersyukur karena hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Dia berkuasa, bahkan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, saya bersama-sama mengajak kita semua untuk kita menundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa pagi hari ini kami ada, kami hidup, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami rindu untuk datang kepadamu, menyembah Engkau, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja, yang layak untuk menerima pujian yang tertinggi. Karena itu doa kami pagi hari ini, kerinduan kami, hadirlah di tempat ini, penuhi setiap kami dengan urapan-Mu, dengan roh-Mu, dengan sukacita surgawi. Mari lawat setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami rindu untuk menikmati perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau saat ini. Berkati ibadah kami Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, Engkau kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Kami percaya Engkau berdiri di tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Haleluya. Ditinggikan dan dipuji. Kembali katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ya Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji. Duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan
hari ini kami mau menaikkan seluruh pengagungan kami, seluruh penyembahan kami mau pusatkan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang duduk di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia dengan segenap hati. Sama suarakan. Engkau Allah Yesus Kristus Tuhan, layak disembah, layak dipuji. Engkau Allah yang memiliki otoritas terbesar, kuasa tertinggi. Dan kami percaya pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Tuhan, Engkau juga berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami. Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Karena kami rindu hidup ini adalah hidup yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih.
kasih Tuhan. Dengan hormat dan dengan kasih Kristus nanti Bapak Budi akan berdoa untuk sambut firman Tuhan. Puji namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Untuk merayakan kebangkitan dan merayakan kenaikan-Mu ke atas surga Tuhan. Yang menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Berdaulatlah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami. Kami persiapkan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan Kau sampaikan di pagi hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Tetapi firman-Mu akan tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan. Akan bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Berbuah-buah dengan lebat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kebenaran-kebenaran selalu kami jalankan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang Kau telah persiapkan pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri akan berbicara Tuhan melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua pada pagi hari ini siap Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya setir sedikit. Kami merayakan hari kematian dan kebangkitan dan naikan Tuhan. Itu patut karena pengalaman ini satu-satunya dialami oleh Yesus. Satu-satunya yang mengalami adalah Yesus. Bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga. Dan patut kita peringati sebagai kebanggaan Kristiani kita. Kita punya Tuhan Allah. Dalam status saya tulis hari ini. Kenapa status saya kebanyakan penguatan mengedepankan Yesus pertolongan, Yesus Tuhan. Karena saya melihat banyak yang baca status saya, bukan orang-orang termasuk bakul duren. Baca status saya. Hari ini saya tulis, dia bangkit, kubur tidak mampu menahan dirinya dan dia bangkit. Gravitasi bumi tidak mampu menghalangi dan dia naik ke surga. Membuktikan dia adalah Allah. Lalu di bawah saya tulis, jangan ragu. Jadi itu penginjilan di Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita ada, kita bisa memuji Tuhan, kita dalam keadaan sehat, nyaman-nyaman saja. Saya percaya bahwa kita di rumah baik-baik saja. Ada rekan saya hamba Tuhan, yang hari-hari ini terdampak rob. Satu di Pekalongan, gerejanya di Kampung Nelayan. Gereja sudah ditinggikan 1,5 meter. Pendeta Melki Paut. Ini orang Timor, orangnya pendek saudara, agak hitam. Gerejanya waktu dia mulai sering diganggu FPI. Lalu dia minta hikmat dari itu. Apa dia buat? Banyak orang-orang tentara di Pekalongan, orang Timur dan orang Ambon, setiap malam Sabtu dia panggil, diajak untuk datang ke gereja. Akhirnya FPI-nya tidak berani ganggu. Itu hikmat. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, teman saya di Sayung, ini lebih parah saudara. Ya, Otniel Suwarso. Ya, saya tanya, gimana
Ya. Pak Yafet, dia kebetulan waktu sekolah Alkitab, dia kelas 1, saya kelas 2. Pak Yafet, tinggi banjir sekitar 40 cm. Dan yang paling parah kami adalah kesulitan air bersih. Saudara bisa bayangkan, isi jamban itu keluar semua, ya, ngeri, ya. Jadi sampai segitu, kesulitan air bersih, listrik dipadamkan karena PLN tidak mau ambil risiko, ya. Itu yang terjadi, saudara-saudara, dan 2 hamba Tuhan ini saya sudah kirimkan dana kepada mereka. Saya tulis bahwa bantuan korban banjir. Dan mereka sangat berterima kasih. Katakan terima kasih Pak Yafet. Sangat membantu kami. Saya kalau membaca seperti begitu, saya nangis tapi bangga di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya bisa melakukan bukan karena saya kaya, tapi karena Engkau telah memberkati saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ingin saya sampaikan, tidak mulai besok, tapi mulai hari Senin, sepanjang minggu kita akan adakan doa di tempat ini. Saudara-saudara, kita ada di akhir zaman. Kita perlu sebuah kegerakan terjadi, tetapi kita harus bersungguh-sungguh. Karena itu kita berdoa bersama-sama selama seminggu. Mulai jam 6 sore, paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Syukur-syukur di antara Bapak Ibu Saudara, ada yang mengambil hari-hari, tidak usah tiap hari, bisa mengambil puasa. 1 hari saja itu sudah cukup bagus, saya angkuti jempol. 2 hari saya angkuti jempol 2. 3 hari saya angkati saudara yang kasih jempol 2 kali. 4 hari itu sangat baik. 5 hari luar biasa. Dan 6 hari terpujilah Tuhan. Ya. Jadi kita akan doa mulai jam 6 sore. Paling lama 1 jam. Baik. Sekarang kita masuk kepada pemberitaan firman Allah. Berangkat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya, berangkat dari peristiwa saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, ini adalah percakapan terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dan kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang ke-7, perhatian murid-murid Tuhan lebih pada tertuju kepada pembangunan pemulihan Israel secara lahiriah. Ya. Saudara-saudara, pemulihan dari apa? Kita ketahui bahwa Israel sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar sekitar tahun 600 sebelum
Masehi. Ya. Dihancurkan, termasuk dalam pengepungan yang kedua, penyerangan yang ketiga, Nebukadnezar menghancurkan bait Allah rata sama sekali. Itu bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nah saudara-saudara, sejak saat itu bangsa ini tidak menjadi bangsa yang merdeka. Bergantian kerajaan-kerajaan besar di zamannya menjajah mereka. Mulai dari Babel, Persia, Medi, Romawi. Di zaman Yesus, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah itu sebabnya murid-murid Tuhan sebagai bangsa, anak bangsa, merindukan pemulihan atas bangsa mereka. Ya, mereka mengharapkan pemulihan itu. Tuhan berkata begini, bahwa bagi kamu itu tidak penting kamu tahu. Karena Bapa punya waktu untuk memulihkan. Ya. Sekali lagi, bagi kamu itu enggak penting kamu tahu. Karena Bapa pasti akan memulihkan, tetapi sesuai dengan waktunya Bapa. Saudara-saudara, Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Amin. Yang pasti Tuhan pasti menolong setiap umat-umat Tuhan. Dan kita lihat saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan waktu Tuhan memulihkan bangsa ini. Bangsa ini merdeka tanggal 14 Mei tahun 1948. Bangsa Israel merdeka menjadi sebuah negara. Ya. Tetapi saudara-saudara, ya ini awal pemulihan. Satu hari setelah mereka merdeka, mereka langsung dikepung oleh 5 bangsa yang ada di sekitar mereka. 5 bangsa dengan kekuatan persenjataan yang sudah tertata. Sedangkan bangsa Israel yang baru merdeka, mereka belum siap untuk berperang. Tapi luar biasa. Ya. Luar biasa saudara. Dalam peperangan itu yang kita kenal, kita tahu bahwa 5 bangsa yang mengeroyok mereka itu dapat dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan kita tahu sampai hari ini, bangsa ini menjadi bangsa yang termaju, terkemuka secara ekonomi. Ya, orang-orang Yahudi penguasa ekonomi dunia. Ya. Kemudian saudara-saudara, mereka begitu luar biasa maju dalam ketahanan, mempertahankan bangsanya. Jadi pertahanan mereka sangat luar biasa. Bangsa yang kecil ini saudara dikeroyok terus-terusan, tetapi mereka dapat mempertahankan diri. Ya, ini berkat Tuhan, ini pemulihan Tuhan. Lalu kemudian dari keilmuan. Betapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul dari bangsa yang kecil ini. Saudara-saudara, jadi berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu digenapi. Dan mereka sampai hari ini, sekali lagi saya katakan, mereka adalah bangsa yang sangat maju. Nah saudara-saudara, tetapi dari jawaban ini kita perhatikan Tuhan berkata, pemulihan bangsamu, karena bangsa ini bangsa perjanjian, saudara, bangsa yang dipilih oleh Allah itu penting dan Bapa pasti akan memulihkan sesuai dengan waktunya. Tetapi yang terpenting bagi kamu, dikatakan, kamu akan menjadi saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara, ini yang Tuhan katakan terpenting. Minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, bahwa kasih kepada Allah ditempatkan dalam skala prioritas yang utama lebih dari segala-galanya.
Nah sekarang kita perhatikan, ada banyak hal yang kita harus dahulukan dari dalam hidup ini. Pekerjaan kita dahulukan. Kalau kita ingin sukses, jangan abaikan pekerjaanmu. Rumah tangga kita, itu kita harus dahulukan. Ada banyak saudara-saudara, keluarga-keluarga yang membiarkan anak-anaknya lepas begitu saja. Sehingga akhirnya tertawan dengan narkoba dan lain-lain sebagainya. Itu harus didahulukan. Dan masih banyak hal. Tetapi dari semua yang harus didahulukan, mari kita jangan pernah melupakan bahwa kita harus bergerak bersama-sama untuk keselamatan banyak jiwa. Karena ini misi Allah yang sudah ditetapkan melalui putranya Yesus. Dia datang ke dunia dalam karya tujuan untuk menyelamatkan bangsa. Lalu kemudian dia naik ke sorga. Saudara-saudara, Yesus naik ke sorga, tapi proyek sorgawi, visi sorgawi harus tetap berjalan. Saudara-saudara, sebabnya akan berpesan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat ke-11 dikatakan, jadi pergilah kamu, beritakanlah Injil ke semua bangsa. Baptiskanlah mereka dalam namaku. Dan ajarkanlah mereka, dikatakan. Ajar mengenai firman. Saudara-saudara, Tuhan katakan ini jadi satu tugas. Tugas yang pada konteks waktu disampaikan kepada murid-murid Tuhan. Tetapi saya harus mengatakan dalam konteks masa gereja, perintah ini diberikan kepada seluruh orang percaya. Memenangkan jiwa adalah tugas semua orang-orang. Jangan pernah ada yang memiliki anggapan bahwa saya tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan, untuk keselamatan orang lain. Saudara-saudara, karena itu kepada Yeskiel, Tuhan berkata begini, kalau engkau melihat jika bangsa ini hidup di dalam dosa, kalau engkau tidak tegur mereka, tidak menyelamatkan mereka, tidak mengarahkan mereka, mereka akan mati dalam dosa, tetapi darahnya aku tuntut kepadamu. Perhatikan itu. Orang itu mati, kita tahu, kita tidak memperingatkan, kita tidak membawa mereka kepada Yesus. Mereka mati di dalam dosa, mereka tidak alami keselamatan, tetapi firman Tuhan berkata, darahnya dituntut kepadamu. Tetapi dikatakan, kalau kita lihat kita memperingatkan, dia tidak mau bertobat, dia mati dalam dosanya, tapi kamu bebas dari tanggungan darah. Nah karena itu nanti saudara-saudara jangan dulu lalu kemudian berpersepsi, loh kita ini disuruh menginjil. Nanti sebentar baru saya akan sampaikan. Tapi yang penting kita mengerti dulu bahwa kita semua bersama-sama ada di proyek surgawi. Mengerjakan misi Allah bagi keselamatan banyak orang. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, inti dari kitab Injil Yohanes, bahkan inti dari segala firman Tuhan, dari sebuah firman Alkitab, dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan itu. Jadi Tuhan mengedepankan keselamatan. Sekali lagi, lihat kata-kata saya. Allah mengedepankan keselamatan banyak orang. Keselamatan umat manusia. Karena itu dalam kitab Injil Yohanes juga kita bisa membaca
Satu saat ketika mereka sampai di sumur Samaria, murid-murid Tuhan pergi ke kota untuk membeli makanan. Sedangkan Tuhan menunggu di tepi sumur. Datang seorang wanita Samaria. Ya, seorang yang punya suami sudah 5. Sudah 5 suaminya. Lalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, saudara kalau mau belajar teori penginjilan, itu teorinya Tuhan Yesus. Tidak langsung, percaya sama Tuhan, enggak. Diajak dulu bicara soal kebutuhan jasmaninya. Oh, saudara baca peristiwa itu, saudara akan temukan metode penginjilan Allah, metode penginjilan Yesus dalam memenangkan jiwa. Diajak bicara dulu. Sampai kebutuhan, lalu Tuhan mulai jawab. Masuk kepada berita. Bahwa kalau engkau tahu siapa yang berbicara denganmu, engkau akan minta kepadanya air kehidupan. Saudara-saudara, ketika murid-muridnya datang membawa makanan, murid-murid berkata begini kepada Tuhan Yesus, Rabi, makanlah. Rabi, silakan. Ini ada kupat tahu. Ini ada apa lagi, ya? Ada yang kasih, ada clay pot. Tapi Tuhan berkata apa? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-32, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, padaku ada makanan. Aku butuh makanan itu. Aku hargai makanan yang kalian bawa. Aku juga lapar sebagai manusia. Tetapi aku memiliki makanan hari ini yang lebih penting dari makanan kupat tahu yang kalian bawa. Dari cap jahe yang kalian bawa. Apa makanan yang terutama itu bagi itu? Keselamatan jiwa seorang wanita Samaria. Saudara-saudara, jadi perhatikan, di hadapan Allah, keselamatan umat manusia itu sangat penting dikedepankan. Dan saya percaya Tuhan hargai orang-orang yang mau terlibat dalam proyek surgawi ini. Saudara-saudara, kemudian Tuhan berkata begini, ayat yang ke-35 dari Yohanes pasal 4. Pandanglah, lihatlah sekelilingmu. Ladang yang sudah matang menguning dan matang untuk siap dituai. Hari-hari ini saya mau katakan saudara-saudara, ladang dunia ini sudah siap untuk dituai. Sudah siap untuk dituai. Pertanyaannya, adakah penuai-penuai yang mau ikut menuai di ladang yang sudah? Ada lagu yang dulu sangat memberikan motivasi untuk jemaat-jemaat bergerak menjadi saksian. Walaupun lama-lama saya pikir syairnya agak keliru sebenarnya, tapi saya kita menghargai pionir-pionir kita sudah menciptakan lagu ini. Lagu ini begini. Gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Ada kesalahannya enggak? Gandum di gudang kok dibawa di gudang? Gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Nah itu baru betul. Tetapi lagu ini sudah memberi spirit kepada jemaat-jemaat di masa lampau untuk bergerak, memberitakan firman, bersaksi untuk memenangkan banyak-banyak jiwa. Bapak, Ibu, Saudara, saya katakan tadi bahwa gereja harus mengambil bagian dalam proyek kerajaan Allah ini. Dalam mengerjakan misi surgawi yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Dan gereja bertanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan itu.
Nah, karena itu kita temukan dua ayat tadi yang saya singgung. Matius 28 ayat 9 dan 19. Dan yang terakhir ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Kamu akan menjadi saksi bagiku. Ya. Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Dia menyatakan keinginan hati, kerinduan dan menjadi doanya sesuai dengan isi hati Allah. Apa dia katakan? Aku berdoa yang menjadi keinginanku, keinginan hatiku dan doaku agar bangsa Israel selamat. Saudara-saudara, kita juga memiliki keinginan dan menjadi doa. Lalu kepada Timotius, 1 Timotius pasalnya yang kedua ayat 3 dan 4. Paulus berkata begini kepada Timotius. Dia berdoa kepada Yesus Kristus juru selamat kita. Dia katakan, kepada Dia juru selamat kita aku berdoa. Tuhan dan juru selamat yang menghendaki semua orang selamat. Semua orang diselamat. Semua bangsa diselamatkan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua sama saja. Jadi dia mau orang Afrika, dia mau orang orang yang kulitnya coklat dan lain sebagainya. Yesus cinta semua. Hanya casingnya aja yang berbeda. Rambutnya ada yang berbeda, ada yang lurus, ada yang keriting. Warna kulitnya ada aja yang berbeda, ada yang putih coklat dan ada yang hitam. Tetapi hatinya, jiwanya sama-sama berharga di hadapan Allah. Saudara-saudara, di Indonesia ada seorang yang memiliki hati seperti para misionaris orang-orang barat. Pendeta Daniel Alexander, dia turun masuk ke pedalaman Irian. Karena dia melayani anak-anak suku, dia buka sekolah-sekolah pendidikan, sekolah-sekolah untuk memberikan pengajaran-pengajaran keilmuan kepada anak-anak pedalaman Irian. Dan dari hasil karya melalui rintisan yang begitu bersusah payah berlelah dengan waktu yang cukup lama, membuang energi dan uang yang sangat banyak. Hari-hari ini saudara tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dari sana yang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan saya berkata luar biasa. Luar biasa. Saya bukan Allah, tetapi saya mengerti firman bahwa Tuhan memperhitungkan upah bagi dia. Karena dia sudah bekerja bagi kerajaan Allah, menyelamatkan dalam keselamatan banyak. Karena itu kalau Allah cinta segala bangsa, mari saudara-saudara, kita tangkap isi hati Allah, kita praktekkan dalam hidup kita. Dan mari kita bertanggung jawab minimal mulai dari keluarga kita. Ada istri-istri yang suamimu hari ini belum bertobat? Tanggung jawabmu untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Sehingga dia menerima Yesus begitu. Ada suami-suami yang istrimu belum bertobat. Tanggung jawab yang sama harus engkau ambil bagi keselamatan. Ada orang tua juga melakukan yang sama buat anak-anaknya. Begitu sebaliknya, anak-anak miliki hati Kristus bagi keselamatan orang tua. Kita miliki hati Kristus bagi keselamatan tetangga kita. Kita miliki hati Kristus bagi keselamatan lingkungan kita, bangsa kita, suku kita.
Bangsa kita ini bangsa yang besar. Bangsa Indonesia bangsa yang besar. Saudara-saudara, sampai sekarang kita harus akui kekristenan itu masih ada pada persentase yang sangat kecil dibandingkan. Tapi jangan pernah putus asa. Saya selalu menyuarakan ini. Saya selalu mengutarakan ini dengan maksud menanamkan keyakinan kepada jemaat Tuhan bahwa di gereja Tuhan diperhadapkan dengan masa sesuai dengan janji Kristus. Kita akan masuk pada masa tuaian yang besar di mana ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena itu saudara, tingkatkan, ya, bangkitkan imanmu, tingkatkan kerohanianmu, terus bertumbuh di dalam iman. Saya tidak pernah lupa mendoakan jemaat, karena itu yang paling utama. Saya tidak hanya berdoa buat masalah-masalah jasmani, masalah pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling utama saya selalu doakan, Tuhan, tanamkan cinta kepadamu dalam hati jemaat ini. Agar mereka mencintai Engkau Tuhan. Agar mereka memahami bahwa kalau mereka hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau mereka bisa bekerja dan mendapatkan berkat hasil dari pekerjaan, mereka tahu itu bahwa karena Tuhan yang memberkati mereka. Taruh roh ketaatan dan kesetiaan. Agar mereka kuat dan kokoh menghadapi badai dan gelombang percobaan. Mereka tidak undur. Sampai akhir kehidupan, jemaat ini bisa bertahan di dalam Tuhan. Dan aku percaya surga itu menjadi milik mereka. Saya selalu doakan saudara. Selalu doakan. Berdoa biasanya begitu. Ibu gembala sudah amin duluan. Saya masih terus berdoa. Karena ada terlalu banyak hal yang saya perlu. Saudara-saudara, lalu bagaimana caranya kita terlibat dalam proyek surgawi? Bagaimana caranya kita terlibat dalam membangun kerajaan Allah? Dalam proses keselamatan banyak jiwa. Saudara, yang pertama kembali kepada poin yang saya sebutkan tadi. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, tolong di Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata begini, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang kita coba dulu untuk membedah. Kenapa perlu Roh Kudus turun? Kenapa? Karena Roh Kudus itu satu, memberikan kita kemampuan untuk bersaksi. Memberikan kita hikmat untuk berkata-kata. Bahkan Roh Kudus itu memberikan kita sebuah kekuatan dan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau kita miliki ini, kita tidak akan ragu untuk bersaksi. Tidak akan ragu untuk memberitakan Injil. Tidak akan ragu untuk menyampaikan bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong yang setia. Ingat baik-baik saudara. Yesus satu-satunya penolong yang setia. Jadi jangan salah nyanyi saudara. Ya, tidak boleh. Orang Kristen jangan mengubah syairnya lalu berkata, Yesus itulah salah satunya penolongku yang enggak boleh saudara. Ya,
Yesus itulah satu-satunya. Amin. Ya. Satu-satunya penolong yang luar biasa, penolong yang setia dalam keadaan apapun, penolong yang sanggup untuk menolong kita. Bahwa ada pertolongan yang lain dari pihak yang lain, terima kasih puji Tuhan, kita juga memerlukan itu sebagai umat manusia. Tapi jangan lalu kemudian pengharapan itu diletakkan kepada manusia. Jangan kemudian pengharapan pertolongan itu kita letakkan di luar Tuhan. Kita letakkan pertama-tama kepada Allah dan saksikan bahwa Yesus itulah penolong kita yang setia. Sampaikan berita itu. Hari-hari ini banyak orang yang susah. Banyak orang yang mengalami masalah. Saudara-saudara, pergunakan metode Yesus dalam memenangkan jiwa. Jangan langsung memberitakan Injil, usah digebuki, saudara. Korek dulu persoalan hidup. Lalu kemudian kita giring dia ke dalam perangkap kesulitan. Kemudian kita tawarkan jalan keluar dari kesulitan itu. Haleluya. Haleluya. Itu metode PI, saudara. Yang lalu, Pak, percaya Tuhan Yesus apa? Walah ya, ya. Jangan dulu, tanya dulu. Kalau dia tukang kayu, Pak, gimana Pak? Pekerjaan laris, Pak. Wow, saya kira angel yo. Dia sudah mulai masuk, saudara, itu pintu masuk kita. Setelah kita masuk, saudara yang kasih. Kita perangkap dia kepada kesulitan yang lebih berat, lah tetapi kita berikan dia jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan. Haleluya. Ini pertama, metode pertama dalam kita memberitakan ini. Yang kedua, kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 9, ya. Pasal 9. Atau kita kembali dulu pada poin yang pertama, bersaksi. Itu ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 16, kita perhatikan bagaimana pentingnya bersaksi bagi seorang Rasul Paulus. Coba dibuka 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Perhatikan, Paulus ini seorang penginjil, tapi dia katakan aku tidak punya alasan untuk memberitakan Injil. Kenapa? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi penginjilan bagi Paulus, dia anggap sebuah kewajiban sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kemudian ini yang luar biasa, dia katakan apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rupanya ini, saudara-saudara, sebuah pandangan yang memotivasi dia untuk tidak memberitakan Injil. Celaka. Kalau aku berhenti, aku celaka. Itu dalam situasi apapun, dia memberitakan Injil. Poin yang kedua, bagaimana caranya kita menginjil? Masih dalam 1 Korintus pasal 9, ayat 19 sampai dengan ayat 22 kita tidak usah baca. Saudara nanti bisa baca di rumah. Tetapi saya ringkas saja. Kalau saudara perhatikan di sana, saya simpulkan begini. Untuk memberitakan Injil, Paulus beradaptasi kepada semua lapisan masyarakat, tingkat sosial, tingkat suku dan bangsa. Tetapi dengan catatan, tidak beradaptasi dengan dosa. Perhatikan, Paulus beradaptasi dengan lingkungan dia berada, baik soal bangsa, suku, tingkat sosial. Dia bisa beradaptasi. Kepada orang yang lemah dia katakan, aku juga menjadi seperti orang yang lemah. Supaya bisa memahami, saling memahami. Tetapi dengan catatan sekali lagi, tidak pernah beradaptasi dan berkompromi dengan dosa. Itu catatannya.
Jangan sampai kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada, tetapi kita juga ikut terbawa dengan cara hidup dosa yang mereka lakukan ke dalamnya. Lalu kita berkata, seperti Paulus, ya dengan penjudi aku juga ikut main judi, dengan pemabuk aku juga mabuk, masuk neraka, saudara. Ya. Artinya apa di sini? Bahwa hidup ini perlu sebuah perilaku yang dapat menjadi berkat bagi sebuah orang. Tanpa kita sadari, kita rajin beribadah, kita rajin melayani Tuhan, tapi perilaku kita menjadi batu sandungan bagi keselamatan orang. Beberapa hari yang lalu, saya datang ke sebuah toko karena ada keperluan yang saya mau beli. Lalu kemudian yang di toko itu berkata begini, wah ya, si Anu ini luar biasa diberkati Tuhan ya. Ya, saya katakan, saya tahu. Tapi dia katakan begini, yang anu loh, bojone iki jahat banget. Karena kok tergep bojone jahatnya luar biasa. Ternyata tanpa kita sadari kita menjadi batu sandungan melalui sikap dan tindakan. Ibadahmu tidak akan memberkati orang kalau tidak dibarengi dengan perilaku. Aktivitasmu dalam dunia rohani tidak akan menjadi berkat kalau tidak diimbangi dengan perilaku. Itu sebabnya Yakobus berkata apa? Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, ya, dan aku akan menunjukkan kepadamu perbuatan yang dasar dengan. Kenapa saudara? Karena perbuatan itu sebenarnya adalah ekspresi nyata dari kita mengimplementasikan kebenaran firman. Jadi firman tidak hanya menguasai otak, tapi firman itu harus menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita, mengalir ke seluruh tubuh kita, menguasai seluruh kehidupan kita. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat jadi berkat bagi saudara. Ini yang kedua. Saudara mungkin boleh saja tidak bisa menginjil, gak apa-apa. Tapi beritakan Injil melalui sikap hidup kita. Saudara mungkin tidak bisa bersaksi, engkau katakan aku gagap, aku tidak pandai berkata-kata, tetapi semua kita pandai untuk berperilaku. Berperilakulah sesuai dengan kebenaran firman, dan engkau sudah memberitakan. Amen. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga, bagaimana kita terlibat dalam proyek kerajaan Allah, keselamatan jiwa-jiwa, berdoa. Ini penginjilan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kita memberitakan Injil, saudara, di daerah-daerah tertentu kita mungkin dapatkan hambatan. Tapi jika engkau berdoa, engkau boleh ada di daerah-daerah yang keras sekalipun, tidak ada seorang pun yang dapat menghambat engkau berdoa di dalam kamar untuk mendoakan keselamatan. Mulai hari ini kita mengambil sikap. Kita peduli kepada keselamatan orang. Paling tidak ada satu nama yang engkau doakan. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Firman Tuhan berkata apa? Jangan pernah lelah untuk melakukan pekerjaan Allah. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Dan saya mau angkat kata itu juga. Jangan pernah lelah untuk berdoa bagi orang lain. Satu saat engkau lihat hasil doamu akan menuai keselamatan jiwa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Aku datang katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami ingin juga proyek Allah, keselamatan jiwa. Karena jiwa itu berharga. Setiap jiwa itu berharga. Di Surabaya, saudara, ada satu keluarga yang kaya.
Mereka diselamatkan dari perampokan. Perampokan harta dan juga bisa korban jiwa. Diselamatkan oleh siapa? Oleh anjing milik mereka. Ternyata perampok itu sopir pribadi. Nah, karena anjing ini menggonggong membangunkan keluarga, anjing ini dibunuh oleh sopir itu. Keluarga ini saudara merasa berhutang kepada anjing ini karena sudah menyelamatkan mereka. Lalu apa yang mereka buat, saudara? Anjing ini dibelikan peti mati seharga berapa? 170 juta. Lalu disemayamkan di gedung kematian Grand Heaven ya, selama 2 malam. Lalu didoakan, saudara. Nah, didoakan sudah keterlaluan. Tapi apa? Bentuk penghargaan kepada jiwa. Dan saya mau berkata, saudara yang kasih, kepada jiwa anjing mereka hargai. Saya mau berkata, ada jiwa-jiwa yang bersekeliling di sekeliling kita. Ada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Dan jiwa-jiwa itu berharga di hadapan Allah. Mari kita ambil bagian bagi keselamatan jiwa. Tuhan, coba turunkan lagu. Ini lagunya mungkin agak sulit bagi jiwa baru karena lagu lama. Tapi kita belajar pasti bisa karena singkat. Tuhan kuatkanku, sambil diketik, saya mau kerja, bukan buat saya, tapi buat kau. Tapi buat kau, pimpinlah saya, pimpinlah saya mau kerja, saya mau kerja sampai ku masuk, sampai ku masuk di rumahmu, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkanku, saya mau kerja, saya mau kerja, bukan buat saya, buat saya, tapi buat kau, tapi buat kau, pimpinlah saya, pimpinlah saya mau kerja, saya mau kerja sampai ku masuk, sampai ku masuk, amin, di rumah Tuhan kuatkanku, nyanyikan pujian ini, Tuhan kuatkanku, saya mau kerja.
Saya sering menyanyikan lagu ini dalam doa-doa pribadi. Saya minta kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Dan lagu ini tidak jarang membawa saya menikmati hadirat Allah. Terlalu sering saya alami. Karena itu mari kita nyanyikan pujian ini. Nyanyian ini baru bagi saudara-saudara, tapi orang-orang GPDI lama itu pun mungkin tidak semua sangat memahami lagu ini, termasuk saya. Baru mungkin, tapi mari nyanyikan sambil belajar, hayati. Haleluya. Tuhan kuatkanku, amin. Saya mau kerja, kan buat saya, tapi buat kau, amin. Pimpinlah saya, ku mau bekerja sampai ku masuk di rumah-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan kuatkanku. Tuhan kuatkan. Inilah permohonan kami, Tuhan. Mau kerja. Amin, amin, amin. Amin, amin. Tapi ada upah tersedia bagi orang yang melayani Tuhan. Bila saya, haleluya, saya bekerja sampai ku masuk di rumah. Sekali lagi nyanyikan haleluya. Dengarkan Tuhan doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya mau kerja, bukan buat saya, tapi buat kau. Pimpinlah saya, mau bekerja, amin Tuhan, sampai ku masuk di rumah. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Tuhan. Kami rindu agar hidup yang masih ada, yang merupakan kesempatan bagi kami untuk bekerja, tidak berlalu dengan sia-sia dan percuma, tetapi hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ampuni kami kalau selama ini kami tidak jadi berkat, jadi batu sandungan melalui sikap dan kata-kata kami. Hari ini ampuni kami Tuhan. Adakan pemulihan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ambil bagian dalam proyek ilahi. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui hidup kami, melalui pemberitaan kami, melalui doa kami. Ada keluarga kami, tetangga kami, sanak saudara kami
Rindu supaya mereka semua diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Berkati mereka, usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati. Kasih karunia Tuhan limpah dalam hidup mereka. Kekuatan kesehatan Engkau karuniakan. Jaga lindungi dari rugi celaka mara bahaya. Dari virus sakit penyakit semuanya. Jemaat Tuhan terlindungi. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mohon bantuan doa kita satukan hati. Berdoa buat Sinta yang pendarahan. Kehamilannya masih kurang 3 atau 4 minggu. Supaya kalau Tuhan berkenan masih dipertahankan sampai waktunya lahir. Kalaupun tidak bisa dipertahankan, saya percaya seluruh organ tubuh termasuk paru-paru sudah dirajut secara sempurna oleh Allah. Bapa di sorga, kami berdoa khusus buat Sinta, Tuhan tolong dia. Kandungan bayi yang ada dalam kandungannya, Tuhan pelihara. Kalau dia pendarahan, kami mohon belas kasihan. Agar dapat dipertahankan lahir tepat waktu. Tapi kalau dokter harus bertindak, kami berdoa, kami percaya Engkau sudah sempurnakan organ tubuhnya. Sehingga anak ini menjadi kesaksian bagi kami semua. Makin percaya akan karya-karya dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang ajaib. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi hari ini sampai selama-lamanya. Persembahan kedua hari ini akan dipakai untuk memperbaiki ini karena bocornya sudah teratasi. Ya, supaya sempurna.